Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Paling Baru Bima Channel. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang hubungan organisasi dan manajemen. Oke, organisasi ini menurut para ahli itu banyak sekali definisinya. Jadi organisasi itu adalah sebuah wadah di mana orang-orang dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan, atau dengan kata lain bahwa organisasi adalah sebagai alat dari manajemen untuk mencapai tujuan. Nah, ada hubungan kerjasama di dalam sebuah wadah. Di mana hubungan kerjasama ini adalah mengatur tentang hubungan manajemen dan tata kerja. Namun sebelum saya masuk di situ, saya akan menjelaskan dulu apa itu manajemen. Manajemen secara definisi singkat adalah bisa dikatakan pengelolaan, juga bisa dikatakan pengaturan. Tapi di sini saya jelaskan proses. Manajemen menjelaskan bahwa perlu adanya proses kegiatan dan pendayagunaan sumber-sumber serta waktu sebagai faktor-faktor yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan demi tercapainya satu tujuan. Sementara tata kerja itu adalah sebuah proses kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber-sumber dan waktu yang tersedia. Hubungan manajemen, organisasi dan tata kerja. Manajemen merupakan proses kegiatan dalam mencapai tujuan melalui kerjasama antar orang-orang atau manusia yang ada di dalam organisasi. Sedangkan organisasi adalah alat bagi pencapaian tujuan. Saya ulangi, adalah alat ya untuk mencapai tujuan tersebut dan alat bagi pengelompokan itu organisasi. Jadi wadah, kalau kata lain itu wadah, tempat di mana orang-orang dapat berkumpul untuk bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan dapat mencapai tujuan. Sementara kaitan dengan tata kerja adalah pola atau cara-cara bagaimana kegiatan dan kerjasama tersebut harus dilaksanakan sehingga bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, itu. Jadi antara ketiga komponen ini saling berkaitan. Kalau saya melihat secara mendalam, lahirnya manajemen itu dari sebuah organisasi. Begitupun sebaliknya, di dalam organisasi tanpa manajemen juga tidak bisa jalan.
Lalu kedua-duanya, manajemen dan organisasi, tanpa dikelola dengan baik proses bagaimana kegiatan itu, maka tidak bisa juga memberikan hasil yang maksimal. Artinya di dalam organisasi dan manajemen itu ada tata kerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi atau komponen yang ada dalam organisasi. Tata kerja ini adalah katakanlah sebuah aturan main yang diatur di dalam organisasi yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Itu makna yang tersirat dari ketiga item, yang pada dasarnya adalah pengertian organisasi terdapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis, yang dimana terdapat hubungan yang erat antara manajemen organisasi dan tata cara kerja. Manajemen dan organisasi dan tata cara kerja, ketiga-tiganya itu diarahkan kepada proses pencapaian tujuan secara efisien. Itu maksudnya. Baik, kita lanjut. Apa saja sih organisasi itu? Dan bagaimana sih ciri-ciri organisasi itu? Nah, di sini saya mencoba mengupas secara garis besar bahwa ciri-ciri organisasi di sini yang khusus organisasi modern. Yang pertama, organisasi bertambah besar. Jadi maksudnya organisasi mulai dari kecil jadi besar. Itu kalau ciri-ciri daripada organisasi modern. Kemudian kedua, pengolahan data semakin cepat. Nah, di sini konteks penggunaan teknologi. Bagaimana cara mengelola data dengan cepat kalau kita tidak memanfaatkan teknologi modern seperti hari ini? Nah, di sini dalam organisasi modern wajib menggunakan alat bantu teknologi sebagai alat yang bisa memproses secara cepat bagaimana data-data itu diolah dengan baik, dengan efisien dan efektif. Kemudian ketiga adalah penggunaan staf lebih intensif. Terkadang di dalam organisasi ada penggunaan staf yang terlalu berlebihan, tetapi pada akhir daripada pekerjaan mereka tidak bisa memberikan hasil yang maksimal, karena kebanyakan staf mereka banyak yang main-main saja, karena pekerjaan itu sangat sedikit, kemudian stafnya banyak. Ini tidak, rasionya tidak baik, tidak bagus lah. Mestinya supaya ada kegiatan secara intensif, penggunaan tenaga SDM yang ada di dalam organisasi itu harus disesuaikan dengan kondisi real organisasi, sesuai yang dibutuhkan di dalam organisasi, supaya tidak terlalu jauh pemborosan tenaga, pemborosan anggaran
Atau kalau stafnya cerdas-cerdas, ngapain kita ambil yang terlalu banyak? Kecuali memang organisasi itu membutuhkan tenaga yang banyak karena mungkin berkaitan dengan rutinitasnya sangat tinggi, kemudian order-ordernya banyak, ya tentu sekali seorang pimpinan dalam organisasi itu ya harus melihat seperti apa kondisi kegiatan anak buahnya di dalam organisasi atau bawahnya di dalam organisasi. Pada intinya apa yang saya sampaikan ini adalah ketika staf itu tidak dibutuhkan, ngapain diambil staf? Artinya staf yang tidak memiliki kemampuan, keterampilan, life skill. Jadi yang diambil itu adalah yang betul-betul SDM yang memiliki kompetensi di dalam bidang yang dikelola di dalam organisasi itu sendiri. Itu maksud saya. Kemudian kecenderungan spesialisasi, ya. Ada organisasi yang betul-betul memang membutuhkan ahli, tenaga yang betul-betul siap pakai dan sesuai dengan the right man on the right place. Jadi dibutuhkan itu. Tanpa tenaga spesialisasi atau ahli di dalam organisasi itu, maka organisasi itu kewalahan nanti. Pimpinannya kewalahan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang rumit. Maka dibutuhkan di sini memang ya beberapa orang lah menjadi spesialisasi dalam tugas-tugas di dalam organisasi itu sendiri. Jadi jangan ambil orang yang tidak memiliki kompetensi di dalam bidangnya. Contoh, kalau menempatkan SDM di setiap bagian atau setiap struktur organisasi, misalnya organisasi perusahaan, ya kita harus melihat kemampuan orang-orangnya, kemampuan SDM yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Kalau dia backgroundnya pendidikan, maka dia dibawa ke bagian training atau magang. Kalau dia ahli di bidang keuangan, maka tempatkan dia di staf keuangan. Kalau memang orang ini ya background pendidikannya dan ahli di bidang SDM, maka tempatkan di bagian SDM. Jadi penempatan orang itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Kalau mau organisasi kita itu maju dan cepat besar. Karena pengembangan organisasi ke depan itu semakin hari semakin besar. Serta persaingannya sangat tinggi. Baik, selanjutnya adalah adanya prinsip-prinsip dan asas-asas organisasi. Ya, harus memiliki prinsip. Organisasi kalau tidak memiliki prinsip, maka terjadi dapat mengurangi kepercayaan orang lain di luar organisasi atau mitra kerja organisasi. Jadi prinsip dasar organisasi harus dipegang, yaitu salah satunya adalah bagaimana menjalankan kegiatan untuk bisa mencapai tujuan dengan memanfaatkan alat dan aturan main yang ada dalam organisasi sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah unsur-unsur organisasi lebih lengkap. Ya, unsur-unsur organisasi harus lebih lengkap. Baik, kalau kita tinjau bahwa organisasi ini macam-macam. Misalnya ada organisasi niaga, jadi organisasi bisnis.
ada organisasi sosial, ada organisasi regional dan internasional. Jadi yang kita bahas di sini adalah teori umum tentang organisasi dan manajemen. Kita nanti ambil sedikit-sedikit tentang ya tata niaga, tentang sosial dan regional atau internasional. Misalnya tata niaga, ya, organisasi dalam tata niaga itu misalnya Persero atau Persero Terbatas atau PT, kemudian Persero Komanditer atau CV, kemudian ada FA namanya firma, kemudian koperasi, kemudian joint venture, kemudian trust, ya, organisasi trust, kemudian kontel. Ada juga yang terakhir itu adalah holding company. Jadi macam-macam organisasi niaga ini tergantung bagaimana dan apa usaha kita. Kalau kita usahanya besar, mau menyiapkan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat atau bagi publik, yang memang organisasi membutuhkan tenaga yang banyak, maka bisa dikatakan juga organisasi ini adalah Persero Terbatas atau PT. Sama dengan CV, cuman CV ini agak sedikit kecil dibanding dengan Persero Terbatas. Selanjutnya adalah organisasi sosial. Organisasi sosial ini biasanya bergerak di tengah-tengah masyarakat atau berbicara tentang kemasyarakatan. Organisasi sosial adalah dibentuk oleh anggota masyarakat itu sendiri. Misalnya jalur pembentukan organisasi kemasyarakatan itu melalui jalur keagamaan, jalur profesi, jalur kepemudaan, jalur kemahasiswaan, dan jalur kepartaian atau kekaryaan. Jadi macam-macam. Nah, jalur keagamaan itu bisa saja sekumpulan masyarakat itu membentuk lembaga-lembaga dakwah seperti majelis taklim, majelis zikir, dan lain-lain sebagainya. Begitupun dengan jalur profesi, ya, berkaitan dengan profesi, banyak sekali profesi masyarakat kita. Jadi kalau mereka berkeinginan membentuk satu organisasi, bisa namanya organisasi profesi. Kemudian organisasi kepemudaan ini juga bermunculan di Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Muncul semua organisasi kepemudaan ini. Secara paguyuban mereka akan membentuk, ya, kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran sama, sehingga dijadikan sebuah organisasi, baik itu formal maupun informal. Organisasi kemahasiswaan, misalnya organisasi kemahasiswaan itu di dalamnya yang tertinggi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada namanya juga organisasi kemahasiswaan, himpunan mahasiswa jurusan. Itu juga adalah bagian daripada organisasi. Nah, di bawah himpunan ini ada juga namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa.
Ya, mereka menghimpunkan dirinya sebagai organisasi. Jadi itu kaitan dengan jenis-jenis organisasi yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian organisasi regional dan internasional. Organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu, itu namanya organisasi regional. Sekali lagi, organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu itu dikatakan dengan organisasi regional. Sementara organisasi internasional adalah organisasi yang anggota-anggotanya meliputi negara-negara di dunia, hampir seluruh dunia, ya, hampir. Misalnya PBB, ya, itu organisasi internasional. Salah satu contoh, WHO, ya, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh organisasi internasional. Sekarang saya masuk kepada tipe dan bentuk organisasi serta struktur dan skema organisasi. Yang pertama, yang biasa terjadi ada di dalam kehidupan kita, lebih-lebih di Indonesia. Organisasi pertama adalah organisasi piramida terbalik. Organisasi piramida terbalik ini adalah salah satu unit, ya, dari tipe piramida terbalik, ialah jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Nah, organisasi ini hanya cocok untuk organisasi-organisasi yang pengangkatan pegawainya berdasarkan atas jabatan fungsional, seperti lembaga-lembaga penelitian, ya, lembaga-lembaga pendidikan, seperti kita ini, lembaga akademisi, itu masuk pada tipe organisasi piramida terbalik. Kemudian piramida mendatar, ya, ciri-cirinya jumlah satuan organisasi tidak banyak, sehingga tingkat-tingkat hierarki kewenangan itu sedikit. Yang pertama. Yang kedua, jumlah pekerja bawahan yang harus dikendalikan itu cukup banyak. Dan format jabatan untuk tingkat pimpinan sedikit, karena jumlah pimpinan relatif kecil. Nah, organisasi piramida mendatar ini bisa juga sebagai organisasi perusahaan. Karyawannya banyak sekali, tapi pimpinannya semakin ke atas itu semakin sedikit. Piramida mendatar. Lalu selanjutnya, bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Yang pertama adalah organisasi staff. Yang kedua, organisasi line, organisasi ini. Kemudian ketiga adalah organisasi fungsional. Selanjutnya adalah bentuk organisasi fungsional dan lain. Dan terakhir adalah organisasi lini dan staff atau line and staff. Baik, dari bentuk organisasi itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian bentuk organisasi sering disamakan dengan tipe organisasi, padahal keduanya
berbeda. Menurut tipenya, organisasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, organisasi dengan tipe piramida dan organisasi dengan tipe kerucut. Sedangkan bentuk organisasi memandang organisasi dari segi tata hubungan kerja, wewenang atau authority dan tanggung jawab atau responsibility, ya, yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian di dalam organisasi sering juga terjadi ada konflik-konflik internal. Jadi konflik internal. Kenapa muncul konflik internal? Karena memang dalam organisasi itu banyak orang. Ketika banyak orang, juga banyak juga pikiran, banyak juga ide-ide dan lain sebagainya. Maka mempertahankan ide, mempertahankan pikiran ini bisa melahirkan konflik internal. Mempertahankan pendapat tadi bisa berpengaruh dan memunculkan konflik internal. Bahkan ya, dengan ketidakselarasan pemikiran satu dua orang itu, maka dapat membuat interaksi di dalam organisasi itu sedikit terhambat. Nah, di sini saya mencoba mengambil definisi singkat tentang pengertian konflik di dalam organisasi. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik, ya, antara dua atau lebih pihak-pihak yang ada di dalam organisasi. Itu konflik. Jadi pertentangan pandangan, pikiran, perbedaan pandangan, pikiran itu dapat melahirkan konflik. Termasuk di dalamnya adalah ya, memperebutkan jabatan-jabatan strategis itu dapat juga melahirkan konflik. Kalau seorang pimpinan tidak mampu mengelola ya, konflik itu dengan bagus, dengan baik, maka dia akan berpengaruh besar terhadap kemajuan organisasi ini. Jenis-jenis konflik di dalam organisasi itu macam-macam. Ada jenis konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang anggota organisasi. Nah, tadi konflik peranan ini juga dapat meningkatkan memutuskan hubungan kerja yang bagus. Karena kenapa? Terkadang di dalam organisasi itu ada memang anggota organisasi yang selalu jauh itu gila urusan. Misalnya bukan dia punya wilayah kerja, dia masuk serobot, ya, ikut campur tangan dan lain sebagainya. Nah, sementara yang memiliki bagian itu sendiri ya, dikesampingkan. Nah, ini juga akan melahirkan konflik peranan. Jadi hati-hati dalam berorganisasi. Jangan karena kita merasa pintar, bisa kerja segalanya, ya, lalu kita serobot semua. Tugas-tugas itu kita ambil semua. Ini salah. Karena organisasi itu punya tata aturan yang benar. Maka harus dikerjakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan GU. GU inilah yang mendatangkan konflik itu. GU yang maksud saya sini adalah gila urusan. Yang bukan domain dia, yang bukan wilayah kerjanya dia serobot. Dia mencoba masuk ke sana. Nah, ini dapat mempengaruhi hubungan kerja anggota organisasi. Kemudian selanjutnya adalah
konflik antar peranan antar peranan. Jadi antar peranan tadi misalnya saling mengklaim, oh itu sebenarnya domain saya, bukan domain kalian. Datang lagi bagian yang A, katanya ke B, oh ini bagian kami, bukan urusan kalian. Nah ini jadi konflik antar peranan. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau tadi GU, ada orang-orang di dalam organisasi itu selalu ingin bekerja menguasai seluruh pekerjaan yang ada dalam organisasi. Itu yang pertama tadi. Kalau konflik kedua ini antar bagian. Contoh, ada bagian A ingin mengerjakan tugas itu, tapi tiba-tiba B datang komplain, itu bukan wilayah kalian, itu domain kami. Nah, itu namanya konflik atau konflik antar peranan, antar bagian. Terus yang selanjutnya adalah konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Nah, ini yang juga banyak kita temukan di dalam organisasi, baik itu organisasi privat, organisasi pendidikan, organisasi publik, banyak kita temukan itu. Ya. Menaruh harapan besar kepada seseorang yang dimana orang ini diandalkan untuk bisa memberikan hasil dari sebuah pekerjaan itu, padahal sebenarnya kemampuan memang orang yang satu ini tidak sampai ke sana tanpa didukung yang lain, sehingga oleh karena demikian maka mereka akan melahirkan rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan sangat mendalam, bahkan muncul saling menyalahkan. Gara-gara kamu begini, kamu begitu. Nah, jadi muncul konflik kecil-kecilan di dalamnya. Gara-gara seseorang ini kita rugi besar. Padahal sebenarnya tujuan berdirinya organisasi itu adalah untuk melaksanakan kerjasama, bisa mencapai suatu tujuan dengan kaidah-kaidah yang telah diatur di dalam organisasi. Tapi di sini bisa saja muncul karena memang dominasi satu orang dari sebuah pekerjaan itu, lalu pekerjaan itu gagal, maka terjadi saling menyalahkan. Selanjutnya adalah konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang tidak update, yang tidak valid. Jadi bisa terjadi, menurut si A informasi dari pimpinan atasnya begini, ternyata A menyampaikan ke B itu berubah. Nah, jadi terjadi penyimpangan informasi. Oleh karena demikian, di dalam organisasi itu komunikasi harus jelas, informasinya harus update supaya tidak melahirkan konflik, tidak melahirkan penafsiran yang berbeda yang pada akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri dan melahirkan konflik bagi anggota organisasi itu sendiri. Baik, sumber-sumber konflik. Tadi yang kita singgung adalah jenis-jenis konflik. Sekarang kita coba masuk kepada bagaimana konflik itu lahir atau muncul. Yang pertama, karena kebutuhan untuk membagi SDM sangat terbatas. Itu bisa melahirkan konflik. Ternyata itu paling utama. Terjadi dropping tenaga atau SDM ke salah satu bagian, yang dimana bagian satu diuntungkan dengan SDM yang sangat spesial tadi, dengan memiliki keahlian tadi. Di sisi lain, di bagian lain, SDM-nya tidak bisa diandalkan. Nah, oleh karena demikian seorang pimpinan juga harus melihat ada pemerataan
ada rasa keadilan, karena memang tujuan organisasi itu adalah kerjasama untuk bisa mencapai satu tujuan. Kalau salah satu bagian gagal, maka yang bagian lain berpengaruh. Maka supply SDM itu ke seluruh bagian yang ada dalam organisasi itu harus adil dan merata, sesuai dengan skill dan kemampuannya. Selanjutnya perbedaan dalam berbagai tujuan. Nah, jadi kembali bahwa yang menghuni organisasi itu adalah bukan satu manusia, ya, tapi banyak orang, banyak manusia. Kalau banyak manusia, yang tentu juga banyak pula misi-misi, kepentingan-kepentingan, baik kepentingan kelompok kecil maupun kepentingan pribadinya, banyak akan lahir di situ. Maka kalau ini terjadi secara masif, maka akan memunculkan suatu konflik. Ini menjadi sumber konflik. Perbedaan pikiran, perbedaan ide, ya, perbedaan kehendak, maka akan melahirkan melahirkan konflik. Nah, pimpinan berperan di sini. Bagaimana mengelola ide-ide yang disampaikan oleh bawahannya. Kalau ide A memang cemerlang dan bisa memberikan keuntungan bagi organisasi, pakai ide A-nya. Kalau ide B yang mungkin ya secara teori dan nanti di lapangan dibuktikan memang susah untuk dicapai, maka harus dikesampingkan. Karena kita bicara tentang keuntungan, kita bicara sampai kepada tujuan. Jadi juga bagian B tadi atau si B tadi, kalau ditolak oleh pimpinannya pendapatnya, ya jangan marah, karena ini adalah satu kesatuan. Kalau sudah dikelola dengan baik, bahwa ide A tadi bagus, maka toh yang merasakan keberuntungan semua adalah anggota organisasi. Begitupun sebaliknya, kalau terjadi kerugian karena ide B tadi, maka yang merasakannya bukan bagian B atau si B tadi yang merasakan sendiri, tetapi seluruh komponen organisasi yang ada dirugikan. Nah, oleh karena itu seorang pimpinan juga harus pandai-pandai melihat, ya, menganalisis bagaimana ide dan pemikiran bawahannya untuk bisa dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan. Terus yang selanjutnya, saling ketergantungan, kegiatan-kegiatan kerjanya saling ketergantungan. Terkadang juga yang menjadi sumber masalah itu di organisasi muncul dari ketergantungan ini. Si A, si B butuh sama si D, tiba-tiba si D ada tugas lain yang sangat penting, yang sangat urgent, yang diperintahkan oleh atasan. Ya. Kemudian AB ini menunggu terus. Orang tidak tidak bisa terima dengan, ya, hati yang ikhlas, karena kesabarannya loh, gitu. Persoalan kesabaran ini, karena memang pekerjaan yang sangat melelahkan itu adalah menunggu. Lalu AB sudah membutuhkan sesuatu data atau informasi atau apa bahan yang ada di C, diundur-undur oleh si C, maka terjadilah konflik. Dikatakanlah tidak dihargailah bagian kami, tidak dihargailah ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi ketergantungan ini juga melahirkan, ya, konflik. Dan jadi sumber konflik ini, ketergantungan ini. Terus selanjutnya adalah perbedaan nilai atau persepsi. Nah, ini yang biasa
yang sering terjadi perdebatan habis di dalam organisasi, ya. Perbedaan pandangan, perbedaan penilaian dan lain sebagainya, ini yang melahirkan konflik yang sangat luar biasa dalam organisasi. Bahkan karena terjadi perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, ya, perbedaan ide tadi, bisa saja merenggangkan hubungan kerja pada dalam satu organisasi itu sendiri. Saling gak baku ngomong, saling gak baku lihat dan lain sebagainya. Padahal organisasi itu, saya kembali lagi, ya, adalah wadah di mana orang bekerja sama untuk bisa mencapai suatu tujuan. Tapi karena ini kepentingan, ya, karena ini saling mengungguli satu dengan yang lain, maka lahirlah sebuah konflik. Oleh karena demikian, mari, ya, saya mengajak teman-teman sekalian, kita pahami, ya, regulasi-regulasi yang ada di dalam organisasi. Jadi kalau kita taat terhadap regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh organisasi itu, maka sumber-sumber konflik ini bisa diredam, bisa dieliminasi sedikit-sedikit. Nah, kalau kita kerja tanpa dasar yang benar, metode yang benar, ya, apalagi menyampingkan aturan organisasi, waduh bahaya, bisa bubar organisasi itu. Kemudian selanjutnya adalah kemandirian, ya. Kemandirian organisasi. Organisasi besar sudah pasti sudah mandiri, tapi organisasi kecil, ya, butuh dukungan antar organisasi, dukungan misalnya organisasi privat, perusahaan, dukungan dari owner itu orang-orang punya perusahaan, orang punya modal mendirikan perusahaan, dukungan dari owner atau dukungan pemerintah sendiri gitu, untuk memajukan kegiatan organisasi itu. Jadi tanpa itu, kalau organisasi kecil akan terseok-seok jalannya. Nah, sekarang kita coba bagaimana ini supaya organisasi ini tidak bergantung kepada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, belajar mandiri. Nah, ini tergantung kiat-kiat pimpinannya, bagaimana membawa organisasi ini menjadi organisasi yang mandiri, tergantung racikan-racikan manajemennya. Dan yang terakhir adalah gaya-gaya individual. Ini bisa juga melahirkan konflik, ya. Gaya-gaya individual. Terkadang memang di dalam organisasi ditemukan ada memang yang gayanya, tingkahnya, waduh, luar biasa, ya, angkuh, sombong, ya, congkak. Terkadang tidak mau menghargai yang lain karena dia merasa diri hebat, karena dia merasa diri ahli, kemudian merasa diri pintar, merasa diri ada yang melindungi, misalnya direkturnya adalah kakaknya atau adiknya atau keluarganya, sehingga tingkahnya itu ogah-ogahnya luar biasa gitu loh. Nah, jadi gaya individual ini harus terukur sebenarnya. Silakan Anda bergaya tapi di luar organisasi, jangan di dalam organisasi. Nanti kalau di dalam organisasi akan banyak yang tersinggung, Gaya apa saja, termasuk komunikasinya. Gaya komunikasinya itu kalau dia ketemu sahabatnya di dalam organisasi, dia seakan-akan tidak mau lirik wajahnya, tidak mau mengalah ketika ada perdebatan kecil, dan macam-macam gayanya. Dari segi pakaian juga bisa mempengaruhi, ya, bisa menjadikan konflik.
pakaian terlalu mewah, gaji tidak sesuai misal. Kemudian memang ada juga yang pakaiannya ya semrawut, sementara organisasinya malu, misalnya anggota organisasinya malu melihat penampilannya seperti itu. Nah, banyak yang mendatangkan konflik di dalam gaya ini. Oleh karena demikian, di akhir sumber-sumber konflik ini, saya berpesan kepada mahasiswa ya, ataupun siapapun Anda di luar sana, ya boleh bergaya, tapi harus disesuaikan dengan keadaan. Nah, kemudian tadi jenis konflik sudah, sumber konflik sudah dalam organisasi ini ya. Kemudian saya mencoba menawarkan ya, ada beberapa alternatif penanganan konflik atau penyelesaian konflik. Misalnya pertama, loss, kalah gitu, atau mengalah itu cara mengatasi masalah, menyelesaikan konflik. Kemudian kedua adalah win-loss, menang kalah. Kenapa bisa menang kalah? Nah, pimpinan harus, tadi saya singgung tadi, kalau dia idenya si A ini bagus, benar, memberikan keuntungan besar, maka ambil ide A, jangan ambil ide B. B harus mengalah. Karena kalau ide B dipertahankan, sementara ide A yang bagus ini sesuai dengan kondisi dan objektif, ya, kondisi objektif dikesampingkan, maka sangat berbahaya, akan melahirkan konflik. Kalau pimpinan harus tegas mengambil keputusan, nggak boleh ambigu. Seorang pimpinan tidak boleh ambigu dalam mengambil keputusan, harus tegas. Nah, jadi menang kalah, mana yang betul-betul sesuai dengan metode, aturan main organisasi, aturan hukum yang berlaku di luar organisasi, aturan pemerintah, pakai. Jadi yang lain harus legowo untuk menerima kalah. Dan yang terakhir adalah win-win solution, menang sama menang, supaya tidak saling, kalau misalnya diberi keputusan menang kalah, dia yang kalah tidak mau menerima kalah, tetap muncul konflik, maka keputusan yang harus diambil adalah memberikan kemenangan kepada keduanya. Itu mungkin jalan terakhir, memberikan kemenangan kepada keduanya. Baik, pada video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu dengan video berikutnya membahas khusus tentang manajemen. Kalau ini kan saya membahas tentang organisasi. Mudah-mudahan video ini dapat digunakan sebaik-baiknya, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa, lebih khususnya di semester 3 yang pada saat ini adalah mengampu mata kuliah atau mengikuti mata kuliah atau menempuh mata kuliah organisasi dan manajemen. Di akhir video ini saya menyampaikan terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri dengan ucapan jazakumullah khairan katsirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.